Bandar narkoba di Tulang Bawang, Lampung memberontak dan histeris saat ditangkap polisi pada Rabu dini hari. 3 bungkus sabu-sabu ditemukan di rumah sang bandar. Bandar narkoba Paruh Baya ini memberontak saat akan ditangkap polisi di rumahnya di desa Gedung Bandarjo, Kecamatan Gedung Meneng, Tulang Bawang, Lampung, Kamis dini hari. Polisi temukan beberapa paket sabu saat geledah rumahnya. Dan waktu Pak Polisi berusaha menggiring tersangka ke mobil, pria ini histeris dan berteriak minta tolong. Kunci nih. Kuncinya mana? Itu saya, Pak. Kuncinya mana? Tak ada seorang pun tetangga yang keluar saat penggerebekan dan Yusuf pun diangkut ke mobil. Bagaikan orang kalah, tertunduk lemas saat digiring ke kantor polisi, Yusuf mengaku sabu yang dijualnya dipasok oleh seorang bandar besar yang kini masih buron. Saat penangkapan terduga tersangka melakukan perlawanan, namun dapat kita amankan berikut dengan barang bukti sebanyak 3 klip plastik berisikan sabu-sabu. Tindakan Yusuf memberontak dan histeris jadi bisa dipahami. Dengan usia 53 tahun dan kemungkinan ia harus menetap di Hotel Prodeo selama 20 tahun, Yusuf mungkin gak bisa bayangin. Kelak ia keluar penjara, ia sudah sangat menua. Aris Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung. Sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Buser 6. Warga Desa Batu Putih, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, digemparkan dengan tewasnya Elian Farizon di rumah mertuanya Kamis siang. Korban ditemukan tewas dengan sejumlah luka akibat senjata tajam di tubuhnya. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi mata, sebelum tewas, Elian sempat mendatangi rumah sang mertua sambil mencari istrinya Tri Agustini. Namun karena korban terlibat pertengkaran dengan istrinya, sang mertua Ermiadi berusaha melerai keduanya. Namun tak berapa lama korban tersungkur bersimbah darah, sedangkan Ermiadi dan Tri Agustini, istri Elian, menderita luka-luka yang cukup parah di bagian tubuhnya. Polisi masih mendalami motif dari kasus berdarah satu keluarga ini. Muhammad, pria warga Kampung Tabaci, Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat ini harus mendapat perawatan di salah satu rumah sakit di kawasan Kalideres, usai dirinya menjadi korban pengeroyokan 3 pengedar narkoba. Pengeroyokan terjadi lantaran korban dituduh para pelaku menjadi informan atau cepu polisi. Aparat Polsek Kalideres akhirnya menangkap 3 pelaku di rumah kontrakannya yang masih satu lingkungan dengan tempat tinggal korban. Dari rumah para pelaku didapati barang bukti sabu beserta alat hisapnya, timbangan digital, serta senjata tajam. Para pelaku akan dijerat pasal tentang penganiayaan dan undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman 25 tahun penjara. Polres Ogan Komering Ulu akan memberi hadiah bagi warga yang memberikan informasi tentang peredaran narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Hadiah yang akan diberikan polisi mulai dari uang tunai 10 juta rupiah hingga sepeda motor metik seharga 32 juta rupiah. Selain sebagai bentuk keseriusan polisi dalam memberantas narkoba, dengan cara ini diharapkan juga akan menekan angka peredaran narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Seorang pemuda yang bekerja sebagai penjaga warung kopi tertunduk malu saat dibawa anggota unit perlindungan perempuan anak Satreskrim Polrestabes Surabaya ke ruang penyidik. RZ, pria berusia 20 tahun warga Kedung Baruk, Surabaya, diringkus polisi karena menyentuh payudara seorang mahasiswi perguruan tinggi swasta di Jalan Nginden Jangkung, Surabaya, Jawa Timur. Di hadapan polisi, tersangka mengaku nekat melakukan aksinya karena tak tahan melihat kemolekan tubuh korban. Akibat ulahnya itu, tersangka kini terancam hukuman 9 tahun penjara. Kursi ruang tunggu berbahan stainless steel di sebuah kantor pegadaian di Cirates, Jakarta Timur jadi sasaran pencuri. Dari rekaman CCTV, 2 orang pria datang menggunakan sepeda motor ke sebuah kantor pegadaian di Jalan Kelapa 2 Wetan, Cirates, Jakarta Timur, Kamis dini hari. Meski pola pelaku kejahatan ini mirip pelaku curanmor, namun mereka ternyata tidak mencuri sepeda motor. Kursi tunggu berukuran panjang berbahan stainless yang berada di halaman kantor pegadaian ternyata menjadi incarannya.
Setelah digotong, keduanya kemudian kabur membawa kursi itu dengan cara dipangku di bagian jok tengah sepeda motor. Aksi para pelaku ini berlangsung sangat cepat, hanya membutuhkan waktu hitungan detik. Rohman diamankan warga Karangsari, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat saat akan membobol kotak amal di Masjid Al-Muhajirin. Aksi pencurian ini diketahui warga yang melihat pelaku sedang berusaha mencongkel kotak amal. Setelah dilakukan penggeledahan tas pelaku, ditemukan uang recehan dan amplop berisi uang yang diduga hasil kejahatan. Guna menghindari amuk massa, polisi yang mendapat laporan langsung mengevakuasi pelaku ke Polsek Kalipucang untuk menjalani pemeriksaan.